Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara di ASEAN. Sebelum itu sebaiknya kita berdoa untuk mengawali pembelajaran pada kali ini. Doa dimulai. Doa selesai. Kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara-negara di ASEAN. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memahami dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, saya sudah merangkum tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah kita mampu menelaah perubahan keruangan dan interaksi ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN terhadap faktor alam, teknologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kedua yakni menyajikan tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Baik, masuk kita ke judul besarnya tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Seperti apa interaksi negara Indonesia dengan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana bentuk kegiatannya? Mari kita simak materi ini dengan baik dan benar. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi bagaimana halnya pesawat terbang mengudara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, bisa kita ibaratkan bahwasanya interaksi Indonesia dengan negara-negara di ASEAN itu sama halnya ada tujuan bersama untuk mencapai cita-cita negaranya. Nah, bagaimana proses pelaksanaannya? Nah, nanti kita akan bisa membahas bagaimana proses kerjasama, bentuk kerjasama, upaya-upaya kerjasama, dan pengaruh kerjasama itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, kesepakatan apa yang harus dihubungkan? Nah, nanti kita bisa melihat faktor-faktornya. Faktor pendorong untuk kerjasama di sini kita menyebutkan kesamaan dan perbedaan. Nah, karena ada kesamaan ataupun perbedaan sumber daya alam itu membuat faktor menjadi negara itu ingin bekerja sama. Nah, kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dan negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya kesamaan dan perbedaan wilayah. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu wilayah kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Oke. Faktor penghambat. Nah, di balik adanya faktor untuk ingin bekerja sama pasti ada hambatan atau ada kendala-kendala yang dialami di setiap negara. Faktor penghambat di sini kita simpulkan ada 4 faktor. Yang pertama, perbedaan teknologi. Yang kedua, konflik dan peperangan.
Yang ketiga, kebijakan protektif, perbedaan kepentingan. Di masing-masing faktor ini ada penjelasan seperti perbedaan teknologi. Tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama karena ada suatu teknologi, pasti setiap negara membutuhkan teknologi yang belum dimiliki di setiap negara-negaranya. Konflik mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Karena adanya konflik di masing-masing negara, gimana caranya untuk bekerja sama untuk menciptakan sebuah perdamaian. Berikutnya, kebijakan protektif. Kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Seperti halnya bagaimana para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu diberikannya perlindungan. Hal-hal yang bagaimana kegiatan ekspor itu bagian dari untuk meningkatkan daya saing global. Perbedaan kepentingan dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Next. Oke, di sini ada bagaimana contoh bentuk kerjasama di masing-masing sektor. Yang pertama di sini ada sosial dan budaya. Seperti apa bentuk kerjasamanya yang dalam bentuk bidang sebuah organisasi ASEAN Tourism Agreement. Nah, penyelenggara pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Berikutnya di sektor politik dan keamanan. Seperti apa contohnya? Adalah ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Pada sebelumnya ada sebuah peristiwa ya, kita tahu sendiri adanya sengketa Laut Cina Selatan yang itu bagian dari bekerja sama untuk menciptakan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Contoh berikutnya adalah bidang pendidikan, seperti ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Dan ini fokus untuk kerjasama di bidang pendidikan, bagaimana untuk meningkatkan pendidikan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, bentuk kerjasama yang lainnya bisa kita rincikan melalui sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan itu sendiri. Nah, sosial, pengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian timbul simpati dan empati. Yang kedua, ekonomi, terbentuknya membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Budaya, Festival Budaya ASEAN atau FBA, perkemahan budaya serumpun ASEAN, industri musik. Politik, sengketa perbatasan wilayah pekerja migran. Pendidikan, ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama, terkhusus Indonesia yang akan bekerja sama dengan negara-negara lain? Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we feeling, saling menghormati dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat atau people-centered approach dalam berbagai sektor atau multisektor. Bidang sosial budaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Bidang politik dan keamanan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Dan mungkin itu saja materi pertemuan kita pada kali ini. Jika ada yang kurang memahami, nanti kita akan membuka sesi diskusi. Nah, sebelum itu, saya ingin menyampaikan di akhir kegiatan ini nanti akan ada sebuah refleksi atau penugasan di mana kalian harus mampu membuat sebuah tulisan gagasan sebagai generasi pemimpin masa depan
upaya apa yang harus dilakukan untuk membuat negaramu lebih kompetitif dalam persaingan global. Nah, di sini kalian dituntut bagaimana kalian bisa meluapkan pemikiran kalian sehingga menjadi sebuah satu gagasan. Kira-kira apa sih yang harus diperbuat untuk negara di masa yang akan datang? Karena ini berkaitan kalian sebagai peserta didik saat ini akan menjadi generasi pemimpin berikutnya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.